Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, mari dari kediaman masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati kita dalam ibadah pagi hari ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini umat-Mu kasih anugerah dari kediaman kami masing-masing, siap mendengarkan firman-Mu. Sebab hanya melalui firman-Mu hidup kami dikuatkan dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Evangelis Yusuf Tami. Kesempatan yang baik, kita bisa bertemu lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan kita bisa mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema percaya dan mengasihi Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Percaya, orang percaya pasti disebut orang yang beriman. Orang yang beriman pasti hidupnya taat akan firman Tuhan. Tetapi jika orang beriman tidak taat terhadap firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang hilang di dirinya, karena dirinya tidak lagi sesuai dipanggil orang percaya. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Yohanes 1, dari Yohanes 5 ini ayat 1-nya. Sudah ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3, dan serambi-serambi itu berbaring semua bersama orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan goncangan kolam air itu.
Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dikatakan sini firman Tuhan tadi di ayat mengatakan ayat 4 ini mengatakan sewaktu-waktu. Ini artinya diartikan waktunya Tuhan, waktu Tuhan, kairos Tuhan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Begitu juga jika Tuhan ingin mendekati diri kita, menolong diri kita, tepat pada waktunya, tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu yang dibutuhkan dari diri kita adalah iman dan kesabaran. Dikatakan lagi, apapun penyakitnya menjadi sembuh. Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Tidak ada dokter di dunia ini yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dokter spesialis mata, jantung, ginjal, tetapi mereka hanya dapat menyembuhkan yang dispesialiskannya saja untuk dirinya. Tetapi Tuhan kita dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Dahsyat Tuhan kita, karena Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Ayat 5, di situ ada seorang 38 tahun sakitnya, lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dikatakan tadi, karena Ia tahu, Tuhan tahu penderitaan orang itu. Tuhan juga tahu masalah di hidup kita, semuanya ini. Karena Dia Maha tahu. Mungkin saat ini di hidup kita ada masalah. Masalah di kantong kita, masalah rumah tangga kita, masalah kesehatan. Semua Tuhan tahu. Maukah, dikatakan lagi, maukah engkau sembuh? Tuhan tanya kepada orang yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus sungguh aneh, seperti orang pikun. Sudah jelas orang sakit ingin sembuh, tetapi Tuhan menanyakan, maukah engkau sembuh? Mengapa Yesus tanyakan maukah engkau sembuh? Karena manusia punya free will, hak memilih, kehendak bebas. Manusia bukan robot, karena itu kita juga bisa menolak dan tidak percaya Tuhan. Karena itu kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia, sebab kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ditambah lagi kita punya free will, kehendak bebas, kehendak kebebasan untuk memilih. Bab itu manusia bisa menolak Tuhan dan juga tidak percaya Tuhan. Karena itu Tuhan selalu tanya pada diri hidup kita, pada kita semua, maukah Tuhan tanya lagi, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau meninggalkan dosa-dosamu? Maukah engkau percaya kepadaku? Tuhan, aku masih suka dengan dosa-dosaku. Tuhan tidak bisa memaksa kita, karena kita punya free will. Andai kata kita tidak mau tinggalkan dosa kita, Tuhan tidak bisa memaksa kita, karena kita punya kehendak bebas memilih. Dan dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kaulanya, Tuhan, tidak ada orang menuntun aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya, maukah engkau sembuh? Mestinya jawabannya tidak Tuhan atau mau Tuhan. Tetapi orang ini menjawabnya, tidak ada orang yang menuntun aku. Jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan Tuhan. Seringkali juga kita ini juga tidak nyambung dengan pertanyaan Tuhan. Ditanya apa, jawab apa.
Disuruh apa, lakukan apa. Seperti orang lagi telepon nggak nyambung, bunyinya tulalit. Sering hidup kita pun tulalit. Orang ini pun ternyata yang lumpuh 38 tahun tulalit. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tetapi dijawabnya tidak ada orang. Sehingga kita kurang intim dengan Tuhan. Karena kita kurang intim dengan Tuhan, sehingga berkat mujizat seringkali tidak terjadi pada kita. Karena kita tidak intim dengan Tuhan, seringkali kita tulalit. Dikatakan orang tadi, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya orang yang lumpuh ini selama 38 tahun hidupnya selalu mengandalkan orang. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi 38 tahun hidupnya mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Akhirnya dia selalu kecewa dengan manusia. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah jika kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Maka hidup kita tidak boleh mengandalkan manusia. Seperti orang ini 38 tahun hidupnya menderita karena dia mengandalkan orang. Namanya orang, berkat jasmani, kesembuhan yang enak-enak pasti dia mau duluan. Enggak mungkin si lumpuh dikasih, lu duluan lah, nanti gua belakangan. Tidak, pasti waktu airnya mulai bergoncang, orang lain mendaluinya. Dan si lumpuh tetap saja dia lumpuh. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Firman Tuhan mengatakan kepada si lumpuh, Yesus mengatakan kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Pasti firman itu iya dan amin, dan pasti terjadi. Dan pada ayat 9, pada saat itu juga sebelah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang ini taat dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan, lalu dia lakukan, lalu orang ini sembuh. Inilah kita harus mengerti. Kalau hidup kita juga sebagai anak Tuhan, hidup kita selaras dengan firman Tuhan, dan mau mendengar kata-kata firman dan melakukannya dan taat, pasti mujizat terjadi seperti orang lumpuh ini. Waktu dia kata, Tuhan Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berdiri, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalan, dia lakukan dan air dia sembuh. Yang firman Tuhan, kita ingat bahwa kita harus mengikuti firman, menjalankan firman, dan melakukan firman. Pasti diri kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena ketaatan akan firman Tuhan, orang lumpuh yang 38 tahun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Kita tahu puji Tuhan buat dia dan juga buat kita. Kesimpulannya, percaya dan mengasihi Tuhan. Poin pertama, karena Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun penyakit kita, Tuhan dapat sembuhkan. Yang kedua, janganlah kita mengandalkan manusia. Kita terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Ketiga, kita harus taat dengan firman Tuhan. Kata firman-Nya, iya dan amin. Apa yang dikeluarkan dari mulut Yesus adalah firman, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, memberi kami pengertian bahwa kami harus percaya dan mengasihi Engkau. Dan kami, Tuhan, tahu dan kami harus menjalankan sesuai hidup kami, sesuai firman-Mu. Tuhan, kami percaya karena Engkau bisa melakukan segala dalam hidup kami dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dan juga kami harus lakukan beriman pada Engkau Tuhan dan percaya pada Engkau. Dan kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin dapat menyembuhkan si lumpuh yang 38 tahun dan juga dapat
Menyembuhkan dan jangan memulihkan kehidupan kami. Apapun yang kelumpuhan kami saat ini, mungkin kelumpuhan ekonomi kami, mungkin kelumpuhan keharmonisan rumah tangga kami, mungkin kelumpuhan dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkatin. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua hidup kami dan keluarga kami dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.